Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada video ini kita akan belajar tentang berkaitan dengan artikel ilmiah. Nah, pada kali ini kita akan belajar salah satu teknik yang penting atau teknik yang sangat berguna di dalam proses pembuatan sebuah artikel ilmiah. Nah, kali ini kita akan belajar namanya parafrase. Kita akan belajar tentang teknik parafrase. Kita harus tahu dulu teknik parafrase ini apa sih. Nah, teknik parafrase itu merupakan cara yang kita lakukan untuk merubah kata. Sudah, sekali lagi, parafrase merupakan teknik untuk merubah kata tetapi tidak merubah makna. Oke ya, sekali lagi, parafrase ini merupakan sebuah teknik untuk merubah kata tetapi tidak merubah makna. Maksudnya gimana? Oke, misalnya sampai contoh, saya saat ini sedang lapar. Oke, seandainya ada sebuah kata ya atau sebuah kalimat, saya saat ini sedang lapar. Nah, dari kata ini kita harus memikirkan kira-kira ketika kita merubah kata ini, kita tidak merubah makna yang terkandung di kalimat tersebut. Contohnya seperti ini, saya sedang lapar, berarti harus kita rubah gimana? Kita bisa rubah di saat sekarang ini. Sekarang ini, saya sedang merasakan lapar. Nah, ini sudah terdapat perubahan kata yang awalnya saya saat ini sedang lapar. Kemudian kita rubah katanya di saat sekarang ini, saya sedang merasakan lapar. Jadi sebenarnya maknanya itu sama-sama mengatakan bahwasanya si saya ini sedang lapar. Di sini juga maknanya adalah si saya ini sedang lapar, tetapi dengan kerangka kalimat atau kerangka kata yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kenapa teknik parafrase ini begitu penting di dalam proses pembuatan atau penulisan artikel ilmiah? Alasannya itu satu adalah karena di dalam penulisan artikel ilmiah ada namanya plagiat. Oke, di dalam penulisan artikel ilmiah ada yang dinamakan sebagai plagiat. Nah, plagiat itu biasanya maksimalnya itu hanya 20%. Sudah, maksimalnya itu adalah 20%. Oke, saya ngambil contoh seperti ini. Ini ada sebuah artikel yang sudah dilakukan pengecekan plagiatnya, yang dimana di sini kita lihat untuk artikelnya plagiatnya itu adalah 34%. Oke, plagiatnya adalah 34%. Sudah, kemudian balik lagi dengan yang saya katakan tadi bahwasanya artikel ini itu plagiat itu hanya 20%. Plagiatnya itu hanya 20%. Nah, berarti kita harus menurunkan tingkat plagiat ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita tidak membuang kata plagiat. Kata plagiat itu seperti mana? Oke, kita lihat dari atas. Kita balik lagi ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat kata-kata yang di blok ini merupakan kata yang dianggap plagiat. Sudah, kata yang di blok ini merupakan kata yang dianggap plagiat. Nah, jadi di sini kita harus memikirkan bagaimana kata yang kita gunakan ini tidak dianggap plagiat, tetapi maknanya tetap sama. Makanya disinilah peran daripada si teknik parafrase tersebut. Sudah, jadi kita harus merubah ini kata-kata ini. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin membuat sebuah artikel ilmiah, kita ada yang namanya referensi. Ketika kita ingin membuat sebuah artikel ilmiah, ada namanya referensi. Ya, sangat jarang ya kalau saya jujur pribadi, saya sendiri juga sering menggunakan teknik parafrase untuk mencari sebuah ide. Maksudnya ide seperti apa? Jadi sebelum kita membuat sebuah artikel ilmiah, kita membaca banyak artikel yang berkaitan dengan judul penelitian kita. Sudah, dari banyak artikel ilmiah yang kita baca tersebut, tentu kita menemukan sebuah topik atau yang mungkin bisa nyambung dengan
penelitian yang akan kita lakukan. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak mungkin melakukan copy paste. Kita tidak mungkin melakukan copy paste seperti ini, kemudian kita pindahkan dia ke artikel yang kita buat. Bukan seperti itu. Kalau seperti ini kita lakukan pengecekan plagiat, sudah pasti dianggap dia adalah plagiat. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti saya katakan tadi, bahwasanya kita akan melakukan sebuah teknik parafrase. Contohnya di sini adalah manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaat sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oke, berarti kita ambil kalimat yang ini. Sudah, ketika kita ingin mengambil ini sebagai topik pembahasan atau ketika ini kita mengambil ini sebagai isinya, kita jangan gunakan copy paste, tapi kita gunakan di sini adalah parafrase. Parafrasenya gimana? Parafrasenya seperti ini, saya ngasih gambar contohnya. Nah, jadi dari sini manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini kita bisa merubahnya. Ilmu manajemen merupakan sebuah teknik ataupun cara yang dapat digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengatur ataupun melakukan proses pada pengelolaan daripada sumber daya manusia, atau di sini kita bisa singkat SDM, daripada sumber daya manusia yang memiliki tujuan khusus secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau kalimat ini kita ingin mengatakan bahwasanya ilmu manajemen itu merupakan cara untuk mengatur sumber daya manusia yang agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kita bisa merubahnya dengan cara seperti ini. Kemudian kita lanjut ya, melihat perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif. Oke, berarti kita lihat berdasarkan pada lingkungan apa? Pada organisasi yang berubah-ubah dan juga semakin kompleks serta kompetitif, masyarakat perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar dapat bertahan. Serta maka dari itu perusahaan dituntut untuk apa? Lebih tanggap terhadap hal baru agar mampu bertahan di masa perkembangan yang kompetitif tersebut. Ini contohnya. Atau kita ngambil contoh yang seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata yang sudah di blok-blok ini. Nah, kita bisa merubahnya. Kata-kata ini tujuannya seperti tadi. Merubah ini tujuannya yang akan kita lakukan itu adalah agar nilai plagiat ini dapat berkurang. Kenapa? Karena batas pada sebuah artikel ilmiah itu hanya 20%. Nah, jadi itu merupakan cara daripada teknik parafrase. Intinya adalah teknik parafrase adalah kita merubah struktur kata yang berada pada kalimat ini, kalimat inspirasi kita atau kalimat sebagai referensi kita, tetapi kita tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya. Oke, mungkin itu saja pada kali ini kita belajar tentang teknik parafrase. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.